Yuta, Mio. Ayo kita sarapan dulu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana rencana kalian hari ini? Kalian lagi libur. Aku mau main di luar sama Mio. Kami ingin menjelajah area Taman Kota Sakura. Main boleh, tapi harus hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh dari rumah. Dan jangan sampai lupa waktu. Kalau sudah siang atau sore, langsung pulang ya. Kalau ada orang asing yang memanggil, jangan ikut ya. Dan kalau kalian melihat sesuatu yang aneh, segera menjauh. Kita tidak pernah tahu, jadi lebih baik selalu waspada. Iya, Ibu. Aku ingat, aku akan pulang setelah main. Aku dan Mio akan jaga diri. Jangan khawatir. Baiklah, ayah akan berangkat kerja dulu. Kita ke taman? Seperti biasa ya? Nanti kita main apa ya? Pilihan, berlari, bermain bola, atau menjelajah area sekitar. Kita lihat nanti aja. Yang penting seru. Kamu pernah nggak coba permainan roda berputar? Mio, Aku belum pernah mencobanya, Yuta. kita lihat. Lebih dekat lagi ya. Tinggi banget, Yuta. Wahana permainan seperti ini aman kok untuk anak-anak yang takut ketinggian. Aku takut, Yuta. Aku mau digendong saat naik dan sampai permainan selesai. Oke, Mio. Jangan khawatir. Kalau terjadi apa-apa, ada stafnya yang siap membantu kita. Yuta, permainan tadi, itu bagus juga ya. Nah, ini permainan seluncur. Wah, tinggi banget. Kira-kira seru nggak ya kalau kita coba? Ketinggian wahana di atas rata-rata. Aku jadi sedikit takut. Yuta, kita tidak usah naik yang permainan ini ya. Baiklah kalau begitu. Tapi, kita lihat dari dekat saja. Ayo kita ke atas, Mio. Wow, permainan ini penuh adrenalin. Ayo lomba lari, Mio. Tunggu dulu, Yuta itu apa besar banget? Identifikasi. Anomali bentuk naga. Apa yang harus kita lakukan, Yuta? Naga hanya terbang lurus tanpa menyerang. Tunggu, Mio. Tidak ada tanda serangan. Perilakunya tidak agresif dan hanya diam di tempat. Loh, dia nggak bereaksi kita mendekat. Wow, besar banget. Kita mendekat sedikit nggak? Iya, kita akan tetap mendekat. Naga, aku hanya melintas. Jangan sakiti kami. Yuta, dia tidak bereaksi. Mio, kita benar-benar di bawahnya. Mio, jantungku berdebar di bawah naga merah. Dan bagaimana dia bisa terbang dan posisi diam. Ini keren banget. Kita beneran lewat di bawah naga merah. Tadi aku sempat takut banget loh, Yuta. Itu normal, tapi kamu tetap berani. Hehe, iya juga ya. Mantap banget. Jalan di pantai begini, Mio. Angin laut berhembus dengan tenang dan suhu segar. Mio, lihat mercusuar itu. Kita akan ke atas. Lihat deh lautnya, luas banget. Pemandangan di atas sini lebih indah.
Horizon terlihat jelas. Pemandangan sangat indah. Aku suka tempat ini. Yuta, tempat ini tenang banget ya. Lokasi ini meningkatkan rasa nyaman. Itu mobil apa? Tapi kok besar banget? Kita tidak melihatnya waktu kita lewat di sana. Ukuran tidak normal. Kategori anomali. Kita lihat lebih dekat yuk. Dengan rasa penasaran kita akan ke sana, Mio. Ayo cepat. Nanti kita kehilangan dia. Semoga kita bisa lihat lebih dekat. Mobil ini bukan kendaraan biasa. Ukurannya sangat besar. Hampir setinggi bangunan 2 lantai. Dari kejauhan, warnanya merah menyala. Lampu depan menyala merah, terang seperti mata yang mengawasi. Cepat, Mio. Kita harus melihat lebih dekat mobil anomali itu. Begini ya. Bentuk terlihat dari dekat proporsi tidak normal. Sedikit melengkung, seperti berubah bentuk. Bodi mobil panjang dan roda sangat besar, tidak menyerang. Tapi tetap membuat siapapun merasa takut. Kita ketemu banyak hal aneh hari ini, Mio. Benar, tapi semuanya dalam kondisi aman, Yuta. Semoga malam ini tenang. Yuta, aku merasakan getaran. Apalagi dari luar rumah, sesuatu kembali muncul. Mio, itu apa di luar? Mobil merah raksasa terlihat, tapi memiliki kaki seperti biawak. Rodanya tidak menyentuh tanah, digantikan kaki besar yang melangkah perlahan. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Mobil itu tidak menyerang, hanya berjalan. Apakah dia hanya lewat atau sedang mengincar sesuatu? Dan apakah dia membahayakan kita? Kita keluar untuk melihat lebih dekat. Mio, anomali ini mungkin berteman dengan yang kita lihat tadi sore yang ada di pantai. Itu mobil tapi kakinya banyak banget seperti biawak. Itu beneran mobil polisi. Tapi aneh. Tapi bukan seperti biasanya. Kenapa anomali semakin banyak yang muncul dengan berbagai bentuk? Dan apakah warga kota Sakura tidak khawatir dengan kehadirannya? Mio, kok orang-orang nggak panik ya? Warga kota Sakura selalu mempercayakan keamanan kota Sakura jika anomali ini berbuat ulah. Yuta, kita masuk tidur. Keamanan kota Sakura tak perlu dikhawatirkan, kan ada pasukan robot kota Sakura yang selalu menjaga kota Sakura. Baiklah, kalau begitu Mio, kita masuk tidur. Mio, kita akan melihat satu lagi anomali yang muncul dari tadi malam. Aku pengen lihat juga. Dan lebih dekat. Serius? Ayo ke sana. Itu sudah terlihat. Ini lebih besar dari anomali yang kita lihat sebelumnya. Benar. Mio, tidak ada suara mesin. Tidak ada gerakan, hanya diam. Kok nggak gerak sama sekali? Kita harus tetap waspada. Apakah anomali itu benar-benar diam atau sedang menunggu? Dan kenapa ia muncul di sekolah? Kenapa truk itu diam di sekolah?